Pak Dion. Ya. Oke Pak, saya mau tanya tuh terkait pandangan tentang BIF. Saya kan lagi ngeriset saham BIF nih Pak. Ya. Jadi saya agak sedikit kebingungan karena Q4-nya aja belum keluar. Cuman saya baca-baca laporan public expose-nya memang emiten sendiri bilang dia masih belum akan membukukan laba di tahun 2020. Nah, ini Nah, analisanya sudah bagus. Iya, terus? ya. Jadi saya mau nanyain menurut Pak Teguh kita harus menyikapinya gimana tuh Pak? Apa kita harus nunggu sampai benar-benar mereka ngeluarin laporan keuangan? Masalahnya kayaknya sih manajemennya agak lambat ya ngeluarin laporan keuangan. Iya, 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 iya. Nah, terus kan saya udah hitung pakai kalkulator value. Iya. Nah, itu kan laporannya lagi minus tuh Pak. Mm-mm. Sebaiknya nunggu laporannya positif mau menghasilkan laba atau gimana tuh Pak? Itu sih Pak. Oke, oke, ya. Saya jawab sekarang ya, Pak Dion. Jadi begini, sekarang kita coba lihat laporan keuangannya BIF terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Nama perusahaannya Estika Tata Tiara. Tapi kodenya itu BIF karena dia produknya itu adalah memang daging sapi. Jadi dia itu perusahaannya itu dia beli sapi anakan lalu digemukkan sampai besar, dipotong, lalu kemudian dijual dalam bentuk steak, daging untuk di pasar, daging untuk catering dan seterusnya. Nah, sebenarnya saya sendiri pun dulu sempat tertarik sama beef ini karena pertimbangannya sederhana ya. Ya satu, dia perusahaannya cukup tradisional, mirip-mirip seperti Eka Dharma itu tadi ya. Kemudian bisnisnya juga sederhana, ya cuma jual daging sapi doang gitu. Dan sekarang ini kan seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat, maka orang udah biasa makan daging sapi. Jadi kan nggak kayak orang tua kita dulu yang makan daging sapi dulu tuh mewah sekali, ya sekarang udah biasa lah kita makan daging sapi itu. Nah, kemudian begini, mana itu tadi? Nah ini nih yang kemudian apa namanya? Jadi pada tahun 2020 tuh ceritanya begini. Perusahaan itu dia beli daging sapi ya, sapi yang masih hidup, anakan gitu kan, karena rencananya mau ekspansi. Tapi pada tahun 2020-nya itu kan seperti yang kita ketahui, saya cerita dulu sedikit, ada pandemi, restoran-restoran pada tutup, catering pada tutup, segala macam, penjualan daging sapi otomatis anjlok. Nah, masalahnya beef sejak awal sudah menyetok sapi hidup. Sapi hidup itu kan butuh biaya untuk dipelihara dan seterusnya. Karena waktu itu setahun yang lalu belum ada kepastian soal kapan pandeminya akan berakhir. Gini loh Pak, kalau kita ngomong sekarang sih iyalah kita bisa ngomong udah ada vaksin segala macam. Tapi kan setahun yang lalu itu bener-bener bingung lah, bener-bener bingung. Kita keluar rumah aja nggak boleh segala macam ya kan. Stres loh itu. Saya lebih suka rugi daripada nggak boleh keluar rumah. Rugi sih udah biasa lah. Tapi kalau misalnya nggak boleh keluar rumah, stres. Nah, jadi waktu itu bisa dibilang mungkin manajemen beef ini panik. Paniknya kenapa? Itu daging sapi, itu sapi hidup dijual lagi. Dijual dalam kondisi pandemi, apa hasilnya? Ya rugi lah. Misalnya sapi seekor belinya harganya 1.000, ya dia jual mungkin harganya cuma 500. Jadi dia rugi di situ. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada kepastian seperti itu. Nah, sayangnya ruginya ya cukup besar akhirnya sampai kuartal 3 kemarin itu dia ruginya itu mencapai hampir 100 miliar rupiah. Makanya ekuitasnya pun jadi turun. Ingat kalau perusahaan rugi dan ruginya besar ya, ekuitasnya itu, nah kita lihat di sini nih, yang tadinya 381 sekarang menjadi 298, turun lebih dari 30% lah, sekitar 30%. Artinya valuasinya dia dari sisi PBV juga jadi mahal. Ngerti nggak Pak Dion? Kalau PBV itu kan dihitungnya dari nilai ekuitas per lembar saham kan. Jadi kalau ekuitasnya anjlok ya otomatis nilai buku per lembar saham, book value-nya itu juga jadi turun, maka harga sahamnya kalau tetap PBV-nya yang naik. Nah, maka harga sahamnya pun jadi ikut turun dan turunnya lumayan kan. Sekarang itu tinggal berapa itu? Coba saya lihat. 112 terakhir saya lihat.
Iya 112. Nah, sekarang gini, balik ke pertanyaannya Pak Dion, ya. Laporan keuangannya BIF ini kan masih minus. Berarti Ya, Pak. kinerja perusahaan lagi jelek. Secara fundamental ya berarti kita jangan dulu beli dong. Nah, tapi analisanya bagaimana kalau misalnya kita pengen atau tertarik beli saham BIF ini? Itulah yang kemarin saya bikin materi namanya turn around. Jadi intinya begini, perusahaan lagi rugi, ya, itu belum tentu jelek selama perusahaan masih bertahan dan masih ada kemungkinan untuk kembali pulih kinerjanya di masa yang akan datang ketika kondisi ekonomi sudah lebih baik. Yang harus kita hindari adalah perusahaan tidak hanya rugi, tapi juga bangkrut. Bangkrut itu apa? Gagal bayar utang. Kalau cuma rugi doang, nggak apa-apa. Ekuitasnya turun, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gagal bayar utang, itu yang harus kita hindari. Makanya ketika kemarin Sril ada cerita gagal bayar utang, itu saya langsung bahas secara terbuka di blog karena itu sangat penting. Sril tidak sendirian, ada perusahaan-perusahaan lain juga yang gagal bayar utang. Ada Modern Land Realty ya, MDLN, ada T-Phone Indonesia ya, Tele kode sahamnya udah pada disuspend semua dan lain-lain. Tapi kalau cuma sekedar rugi saja, maka yang harus kita lihat itu adalah seberapa besar peluang perusahaan untuk kembali membukukan laba di masa yang akan datang. Dan kalau peluangnya kita anggap cukup besar, sedangkan di sisi lain valuasi sahamnya juga sudah sangat murah. Jadi murahnya itu bukan hanya murah, tapi sangat murah. PBV-nya harus rendah mungkin, misalnya 0,4 kali. Saya tanya Pak Dion, PBV-nya BIF sekarang berapa? Berdasarkan ekuitas terakhirnya. Bentar, Pak. Saya udah hitung 0,9 kalau nggak salah. 0,9, ya. Nah jadi gini, kalau misalnya ekuitasnya dia tidak turun, maka pada harga saham sekarang itu PBV-nya tinggal 0,5 harusnya. Tapi karena ekuitasnya turun, maka PBV-nya menjadi 0,9. Tapi asalkan di bawah 1 kali udah menarik sih sebenarnya. Meskipun kalau di 0,9 itu masih tanggung. Masih tanggung. Nah jadi ngitungnya bukan pakai kalkulator saham yang saya kasih lihat di kelas seminar yang reguler, bukan. Tapi kita harus pelajari lebih rinci lagi BIF ini bagaimana proyeksinya ke depan ya. Dan untungnya saya bisa katakan bahwa karena kerugian perusahaan kemarin itu kan benar-benar force major. Ya, force major. Ya namanya pandemi siapa yang nggak rugi, semuanya rugi. Saya juga waktu itu rugi besar. Pemerintah kita juga tekor dan seterusnya, nggak ada yang. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahan perusahaan gitu. Enggak, itu memang kondisinya yang sangat-sangat buruk. Tapi memang ya itu tadi perusahaan ada sedikit blunder dengan dia panik menjual sapi hidupnya sehingga kemudian menderita rugi di situ. Seandainya sapi hidup itu masih dipegang, sekarang ini kan restoran segala macam udah mulai normal lagi kan? Iya kan? Harusnya kalau misalnya sapi hidup itu masih ada, itu bisa dipotong, dijual jadi duit. Ya sekarang sapinya udah nggak ada. Kalau pengen jualan berarti beef ini dia harus beli sapi lagi, ya harganya udah naik lagi. Gitu, itu blundernya. Itu ibarat begini, ibarat ketika terjadi market crash, kita cut loss karena panik, begitu IHSG-nya naik, kita beli lagi di harga atas gitu loh. Ngerti nggak? Betul. Jadi apa namanya, harusnya pas di bawah itu kita beli, kita malah jual, begitu naik kita malah beli lagi. Ya tapi ya namanya orang panik ya siapa yang bisa menyalahkan kan gitu. Nah, tapi intinya kondisinya untuk saat ini sudah lebih baik. Resesi masih ada, pandemi masih ada, tapi restoran sudah buka. Harga daging sapi saya lihat di pasar juga sudah mulai naik lagi. Waktu kemarin ada momen Idul Fitri ya. Jangan salah, saya masih suka survei karena ya kalau di rumah aja bosan sih. Saya suka main-main ke pasar tradisional gitu. Saya nanya gitu, harga daging berapa Bu? Udah 150.000 dan seterusnya. Kata dia tuh seperti itu. Jadi, dan untungnya tidak ada masalah hutang gitu. Beef ini. Jadi dia nggak akan bermasalah seperti Sril atau lain-lainnya. Cuman selama kinerjanya masih rugi ya sahamnya juga belum akan naik, terutama karena standar valuasinya juga masih belum terlalu murah, 0,9 itu masih tanggung.
Kecuali kalau misalnya sahamnya turun lebih rendah lagi dan akhirnya PBV-nya itu menjadi 0,5. Saya sendiri pun mungkin akan mulai masuk, meskipun kinerjanya masih turun. Tapi untuk saat ini belum, Pak. Jadi yang kita tunggu adalah, dan itu lagi ya perusahaannya agak terlambat rilis laporan keuangan. Ya saya pikir itu adalah bagian dari panik itu tadi. Jadi karena sejak awal manajemennya salah, ya sekarang mereka juga jadi ragu-ragu mau rilis laporan keuangannya itu gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti laporan keuangannya udah keluar dan hasilnya memang masih negatif ya, kemungkinan sahamnya akan lanjut turun lagi itu. Akan lanjut turun lagi karena sekali lagi PBV-nya belum terlalu murah. Waktu bulan November, bulan Oktober 2020 lalu, saya banyak masuk ke saham-saham tertentu, meskipun kinerjanya masih jelek ya. Waktu itu ada masuk apa itu, Soci, kemudian batubara juga waktu itu ITMG masih 7.500 ya, Wismilak segala macam. Pada naik-naik semua, ya karena valuasinya waktu itu sangat-sangat rendah. Sayangnya PBV 0,9 masih tanggung menurut saya untuk ukuran perusahaan yang sedang merugi. Jadi ada kemungkinan dia masih akan turun, ya 80 kali ya, 80, 90 atau bahkan 70. Kalau sampai gocap sih saya pikir enggak lah. Kalau sampai gocap enggak karena perusahaannya enggak ada masalah utang. Perusahaannya baik-baik saja, cuman lagi rugi aja. Dan ketika eventually labanya positif, nah pertanyaannya kapan nih labanya akan positif? Karena kesalahan yang dilakukan oleh manajemen itu di tahun 2020, ada kemungkinan baru akan positifnya nanti tahun depan, Pak, 2022. Jadi 2022. untuk saat ini meskipun sektor katakanlah daging sapi sudah pulih, restoran sudah butuh daging sapi lagi dan seterusnya, tapi masalahnya itu tadi sapinya udah keburu dijual gitu loh. Jadi apa namanya kalau mau jualan sapi lagi pun dia harus beli lagi gitu untuk kemudian dipotong dan seterusnya. Mungkin nanti tahun 2022. Saya intinya adalah masih perhatikan terus beef ini ya, tapi saya belum akan masuk. Sebenarnya banyak sih yang lain-lain juga yang saya perhatikan yang kemudian tapi masih belum. Ya termasuk ya itu ya Unilever, ya Gudang Garam, itu saya juga perhatikan terus tapi masih tunggu laporan keuangannya bagus dulu lah nanti baru kita masuk. Kurang lebih seperti itu Pak Dion. Oke? Atau udah ada pegang BIF ini, Pak? Belum Pak, masih tes 1 lot. Oh ya, 1 lot mah nggak apa-apa lah. 1 lot paling berasa. Cuma Iya, 10.000. Iya, kalau saya mau riset satu saham pasti saya tes dulu Pak untuk apa? Ya jangan 10 lot, jangan 1 lot banget lah. Kalau Iya Pak. ya 10 lot lah, ya kalau cuman 10.000 nggak kerasa, 100.000 kita beli 1 juta rupiah lah gitu. Iya. Nah, biar gini, tapi itu bagus. Maksud saya gini, karena ada kita pegang beef itu di Porto, mau nggak mau kita jadi keingetan terus kan. Nanti apa Ya, pas lihat Porto tuh, oh ada lagi gitu. Nyangkut nggak apa-apa ya, cuma 1 lot ini kan gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Dian. Mari. Mari Pak. Ya.